Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayya nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tayna ni'man katsiratan wa hidayatan hatta nastati'u an najtami'a fi hadza makanin mubarakin. Salatan wa salaman ala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minaz zulumati ilan nur. Ashkuru syukran ala hadiruna alladzi qad a'tani waqtan bi an akuna ra'isal jalasata. Qabla nabda majlisina hayya naftahu bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, santri-santri TPP RPP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah Ustadz Rizky akan menceritakan kisah nubuat yang ke-29 dengan judul Hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikisahkan pada waktu itu ada seorang hamba, seorang laki-laki. Dia hidup di suatu desa. Di desanya itu dia hidup dengan baik. Pada suatu ketika hamba ini teringat dengan saudaranya. Dia ingin mengunjungi saudaranya yang berada di luar negeri. Jadi jaraknya cukup jauh. Yang unik adalah hamba ini mengunjungi saudaranya dengan alasan, dengan niat cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena tujuan yang lain. Jadi hamba ini yang hidup di desa ini cinta banget kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta yang tulus, cinta yang ikhlas, cinta yang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin permen, bukan karena ingin coklat, bukan karena ingin es krim, bukan. Tetapi hamba ini ingin mengunjungi saudaranya memang karena dari dalam hatinya dia cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar lillahi ta'ala. Lah, selanjutnya hamba ini dia keluar dari desanya untuk melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan disebut dengan musafir. Nah, kita sebut orang yang keluar dari desanya ini adalah musafir. Selanjutnya, dengan perbekalan yang cukup, hamba Allah ini yang hidup di desa ini akhirnya melakukan perjalanan untuk mengunjungi rumah saudaranya. Nah, di tengah perjalanan ada peristiwa unik yang terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, yang maha mengetahui, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menemui hamba ini. Nah, disinilah keunikannya anak-anak. Karena ternyata
malaikat itu mampu menyamar menjadi seorang manusia. Aslinya kita sebagai manusia tidak bisa melihat malaikat. Tetapi dalam kisah ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa menunjukkan kepada hamba ini, menunjukkan kepada si musafir ini, sehingga malaikat yang hidup di alam yang gaib, yang tidak bisa kita lihat, dengan kuasa Allah akhirnya malaikat ini bisa berubah wujud, menyamar menjadi seorang manusia. Lalu hamba Allah ini yang berjalan, melakukan safar, melakukan perjalanan untuk mengunjungi saudaranya, dicegat sama malaikat ini. Malaikat ini menyamar menjadi sesosok seorang laki-laki. Lalu bertanyalah malaikat ini, "Hendak kemana engkau pergi?" Kata malaikat ini. Orang ini menjawab, "Aku hendak pergi ke rumah saudaraku di negeri yang ada di sana." Lalu malaikat ini bertanya, "Apa alasanmu pergi ke sana? Apakah engkau ingin mendapatkan rezeki atau nikmat-nikmat yang dimiliki saudaramu?" Lalu musafir ini menjawab, "Tidak, aku hanya mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu malaikat ini pun mengatakan kepada hamba Allah, "Wahai fulan, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kabar bahwa Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudaramu." Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah ini adalah kisah yang sangat luar biasa, karena ternyata kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mencintai saudara kita lillahi ta'ala. Jadi anak-anak, misalkan anak-anak ya, misalkan Ananda punya kakak atau punya adik, cintailah saudara kita, sayangilah kakak kita, sayangilah adik kita. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, Allah akan mencintai kalian. Mudah kan ternyata? Tidak cukup hanya dengan itu. Kalau anak-anak mencintai temannya, misalkan ada teman yang butuh, kita bantu. Ada teman yang sedang kesusahan, kita ringankan bebannya, kita bantu sebisa kita. Insya Allah itulah yang membuat Allah cinta kepada kita. Bahkan kalau anak-anak ya, ketika sekolah memiliki seorang guru, cintailah guru tersebut. Doakan dia dalam setiap sujud, doakan dia ketika kita selesai menghafal Quran, doakan dia ketika kita selesai dalam melakukan belajar. Insya Allah dengan kita mendoakan, itulah wujud cinta kita kepada guru kita. Jadi anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebenarnya kalau belajar dari kisah ini, kita bisa mencintai siapa saja. Kita bisa mencintai ayah bunda kita bisa mencintai saudara kita bisa mencintai guru-guru kita bisa mencintai teman kita. Tentu saja harus ikhlas, niat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jangan karena niat yang buruk, misalkan mencintai orang tua karena ingin diberi coklat misalkan, atau mencintai teman kita karena ingin ditraktir, dijajan, diberikan jajan, ya jangan diniati seperti itu. Tapi ketika kita mencintai saudara kita, mencintai guru kita, mencintai teman kita, diniatkan dalam hati kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah satu hikmah dari kisah ini. Nah, anak-anak, menurut kalian hikmah dari kisah ini apa? Yang tahu hikmah dari kisah ini
silahkan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Di kolom komentar bisa dituliskan. Atau kalau ada pertanyaan, boleh juga dituliskan di kolom komentar. Insya Allah Ustadz akan bantu menjawab semaksimal Ustadz, sebisa Ustadz. Baik, itulah anak-anak kajian kita, kisah kita pada pertemuan kali ini. Ustadz cukupkan sekian. Ada salah dari Ustadz mohon dimaafkan. Ustadz tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.